Satu persatu kelakuan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkuak di persidangan. Tak hanya aksi korupsinya di Kementerian Pertanian, namun hubungannya dengan pedangdut Nayunda Nabila juga dibongkar. Persidangan lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Rabu 29 Mei mengungkap percakapan awal antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL dengan penyanyi Nayunda Nabila Nizrina. Nayunda yang dihadirkan tim jaksa KPK sebagai saksi membeberkan pesan atau chat pertama yang dikirimkan oleh SYL. Mulanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto menanyakan Nayunda perihal awal mula bisa berkenalan dengan SYL. Nayunda mengaku bisa berkenalan dengan SYL lantaran diperkenalkan oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan kenal dengan terdakwa, ya? Ya. Saudara kenal dengan terdakwa, kenal dengan sendirinya atau diperkenalkan orang? Kenal sendirinya karena masuk Garnita. Ya? Karena bergabung di Garnita. Saudara sebelumnya, sebelum kenal dengan Pak terdakwa ini, saudara sudah kenal dengan anaknya. Iya, betul. Namanya ya. Ibu Tita. Tita dan anaknya Bibi. Iya. Baik, Ibu Tita adalah ketua Garnita. Ketua umum Garnita. Ketua umum Garnita. Sementara saudara anggota. Anggota saat itu yang mulia. Anggota Garnita. Iya. Disitulah saudara awalnya kenalan dengan keluarga SYL di situ ya, melalui anaknya dan cucunya di situ. Kemudian kapan waktu, gimana ceritanya sampai saudara bisa kenal dengan terdakwa? Kenalnya itu karena bergabung di organisasi tersebut, lalu karena sering ada acara di rumah jabatan orang tua, iya di Wican. Di Wican. Yang mengajak saudara ke Wican siapa? Tita atau siapa? Ibu Tita. Ibu Tita. Iya. Saudara datang ke sana dalam rangka apa? Undangan Ibu Tita atau undangan Pak Menteri? Kalau seingat saya dulu ada syukuran kayak gitu, ada pengajian, ada syukuran. Oke. Ada pengajian awal. Bukan dalam rangka saudara nyanyi di situ? Oh belum. Bukan ya? Bukan yang. Oh, jadi undangan biasa, bukan undangan profesional. Tadi kan saudara profesional nyanyi. Iya. Hakim lantas mendalami siapa yang berinisiatif lebih dahulu untuk berkenalan. Nayunda menjelaskan Hatta pada awalnya meminta nomor handphonenya. Ia mengaku tidak mengetahui maksud dari hal tersebut, namun tak berselang lama, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal yang ternyata dalam milik SYL. Lebih lanjut, Nayunda membeberkan isi pesan pertama yang dikirimkan SYL lewat aplikasi pesan singkat tersebut. Ia menyatakan tidak ada kata atau kalimat yang dikirim SYL, melainkan hanya berupa stiker. Setelah itu, Nayunda mengaku intens berkomunikasi dengan SYL. Ia bahkan menyebut SYL pernah mengajaknya makan. Itu maksudnya di saat waktu awal-awal masuk Garnita itu baru kenal, tapi kenal sebagai orang tua saja gitu dan menteri. Kemudian? Kalau ada komunikasi itu setelah nomor saya diminta oleh akhirnya kan saudara berkomunikasi. Iya. Kan tidak mungkin Tita memperkenalkan saudara dengan bapaknya. Iya kan? Betul yang mulia. Tidak mungkin. Jadi akhirnya saudara diperkenalkan oleh Pak Hatta. Muhammad Hatta. Iya. Di momen apa itu diperkenalkan? Kenapa Pak Hatta itu kok berani memperkenalkan saudara dengan Pak Menteri? Saya juga. Karena saudara sudah kenal sebelumnya dengan Pak Muhammad Hatta. Sudah yang mulia. Sudah kenal ya. Siapa yang menawarkan saudara untuk kenalan dengan ini? Apakah saudara sendiri yang mau berkenalan dengan Pak Menteri atau kemauannya Pak Hatta? Jadi saat itu nomor saya diminta. Saya juga nggak ngerti untuk siapa. Siapa gitu. yang minta nomor saudara? Pak Hatta. Muhammad Hatta minta nomor saudara. Untuk diserahkan ke siapa? Ya saat itu saya nggak tahu Pak. Saya yang mulia tidak tahu. Nanti ditanyakan ke Hatta kenapa dia berikan nomor saudara ke Pak Menteri ya kan? Tahu enggak saudara bahwa nomor saudara kemudian dikasih? Akhirnya tahu karena saya terima WA setelah itu. Setelah itu, iya. setelah saudara menyerahkan WA saudara ke terdakwa Muhammad Hatta, saudara mendapat apa namanya? WA. WhatsApp dari Pak. Nomor yang sudah apa? Nomor yang sudah ada di HP saudara atau nomor baru? Saat itu nomor baru karena emang belum ada nama di punya, situ. iya. Nggak ada nama. Nggak ada nama. Yang mulia. Apa bunyi WA-nya?
WA-nya kirim punya apa? stiker aja dulu yang mulia. Hah? Kirim stiker gitu. Oh, stiker, mau berkenalan. Stiker Enggak, apa ya? ini ada hubungannya dengan sejumlah uang yang saudara, saya bukan mau cerita masalah pribadi orang, bukan. Cuma nama saudara ini disebut karena saudara juga menerima aliran dana. Nah, sekarang kan saya mau tanya itu gimana ceritanya sampai saudara kok bisa berkenalan? Susah loh orang berkenalan dengan Pak Menteri itu. Nggak sembarang orang. Iya yang mulia. Saja aja nggak berani mau berkenalan dengan beliau. Bukan. Iya kan? Oh, saudara begitu gampang bisa berkenalan kan? Nah, itu melalui terdakwa Hatta. Iya, Oke lah, singkat cerita ya. Saudara dapat WA, setelah dapat WA, hubungan saudara gimana? Apakah intens melakukan komunikasi atau gimana? Ya beberapa kali WA sampai diajak makan. Yang intinya saudara merespon. Iya. Oke, akhirnya sebut nama di situ kan, tidak mungkin hanya nomor nomor telepon kan? Saudara tulis apa di situ? Tulisnya Pak Menteri atau apa tertulis? Di nomor HP saudara? Saat itu. Ya. Nggak di save dulu sih awalnya itu Pak. Ya? Tidak di save dulu. Tidak saya save dulu. Iya. Setelah saudara kan sudah berkomunikasi. Maksudnya kalau ada chat itu saudara dapat, oh ini chatnya dari Pak Menteri kan begitu? Tulisnya PM. PM ya? Save-nya iya. SYL juga diketahui melalui orang-orang suruhannya transfer uang ke Nayunda Nabila dengan nilai fantastis. SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasti Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta didakwa atas kasus dugaan pemerasan hingga mencapai Rp44.546.079.044 dan gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp40.644.444.494 selama periode 2020 hingga 2023. Adapun SYL juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan di KPK.